Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Archer Bodong, channelnya para pemanah pemula ataupun yang pingin belajar atau pingin tahu tentang panahan tradisional jenis horsebow. Setelah sama-sama kita belajar tentang rukun-rukun dalam panahan, kita juga akan sama-sama belajar pada kesempatan kali ini tentang asas dasar panahan. Ada 12 asas dasar panahan yang wajib diketahui dan wajib dikuasai oleh para pemanah, yang mana ke-12 asas dasar ini terbagi dalam 4 bagian. Ada bagian yang harus dikencangkan, ada bagian yang harus dilembutkan, ada bagian yang harus diluruskan, dan ada bagian yang harus ditenangkan. Bagian yang harus dikencangkan itu ada 3. Pertama adalah pegangan. 3 jari tangan kiri yang memegang busur ini harus dikencangkan atau dieratkan. Jadi memegang busur ini harus benar-benar kencang. Lalu bagian kedua atau yang kedua yang harus dikencangkan adalah jempol. Ini harus benar-benar kencang untuk ketika kita menarik atau mengunci string. Lalu yang ketiga yang harus benar-benar kencang atau dikencangkan adalah lengan bawah dan lengan atas. Kenapa 3 bagian ini ya harus dikencangkan? Pertama, kenapa pegangan pada busur harus kencang? Karena banyak pemanah pemula karena tidak tahu ilmunya itu mengalami jepretan string, lengannya memar-memar biru-biru, apalagi dia tidak memakai safety arm guard atau pelindung lengan. Ketika dia rilis lepas, pegangannya goyah, akhirnya string kena lengan. Jadi itulah kenapa pegangan khususnya 3 jari ini harus benar-benar kencang. Kalau kencang ini tidak ada rongga ini di sini, tidak ada rongga sama sekali. Harus benar-benar kencang. Lalu kenapa jempol harus dikencangkan? Ini karena ketika kita mengunci ini harus benar-benar kencang, kuat, karena ini sangat fatal. Karena ini kita menarik beban. Kalau kita tidak benar-benar kencang, dikhawatirkan arrow akan terlepas sinderinya tanpa kita sadari. Lalu kenapa lengan bawah dan lengan atas harus kita kencangkan? Itu untuk menambah tenaga ketika kita menarik. Itu adalah bagian yang harus 3 bagian yang harus dikencangkan. Lalu selanjutnya adalah 3 bagian yang harus dilembutkan. Ini kebalikan dari tadi. Apa saja? Yang pertama adalah telunjuk pada tangan kiri. Ini harus dilembutkan. Jangan kencang seperti jari-jari ini, jangan. Ini mah harus lembut. Lalu telunjuk tangan kanan. Ini juga harus lembut. Yang ketiga adalah telunjuk tarikan. Ini harus dilembutkan. Jadi yang harus dilembutkan adalah telunjuk tangan kiri, telunjuk tangan kanan, dan tarikan. Kenapa 3 bagian ini harus dilembutkan? Karena apa? Karena telunjuk ketika kita memasang arrow ini gunanya untuk memegang. Ini memasang ya, memegang ini memasang. Ketika kita menarik mah telunjuk harus ke bawah. Nah, lalu kenapa telunjuk tangan kanan harus juga dilembutkan? Ini supaya ketika kita rilis membuka kuncian
ini dengan mudah. Dan telunjuk juga tidak terlalu menekan terhadap arrow, karena kebanyakan pemanah pemula ini ketika dia kuncian atau mengunci terlalu menekan ke arrow, karena terlalu kencang menekan arrow, akhirnya menyebabkan arrow-nya melengkung ke dalam, lesatannya akhirnya melenceng ke kanan. Lalu kenapa tarikan juga harus dilembutkan? Karena ini supaya begitu rilis kita semut, dan juga enak, kita bisa menghayati tarikannya. Jadi jangan mentang-mentang tenaga besar, tarikannya langsung aja gitu, dengan cara kasar. Itu tidak boleh. Berarti sudah kita bahas 6 bagian. Lalu yang selanjutnya, bagian yang harus diluruskan. Apa bagian yang harus diluruskan? Yang pertama adalah ujung poin. Terus yang kedua adalah knock atau ekor arrow. Yang ketiga adalah sikut tangan kanan. Ini harus diluruskan. Jadi ketika kita menarik atau mad dalam rukun, ketika kita menarik, antara ujung poin, knock, dan sikut ini harus benar-benar lurus. Lihat seperti gambar, contoh di gambar di bawah. Ini harus benar-benar lurus. Kenapa? Ini termasuk from dalam ilmu panahan. Jadi kalau formnya bagus dalam membidik, benar-benar lurus, itu si lesatan arrow juga akan lurus dan akhirnya akan kena target. Lalu yang terakhir, ada 3 bagian yang harus ditenangkan. Apa saja yang harus ditenangkan? Pertama adalah kepala atau pikiran kita. Jadi ketika kita memanah itu harus setenang mungkin. Begitu kita narik, bidik, tenang. Lalu yang kedua yang harus ditenangkan adalah leher. Artinya jangan kaku. Dan yang terakhir yang harus ditenangkan adalah hati kita. Lurus ke atas, jadi kepala, leher, dan dada atau hati kita itu harus ditenangkan. Kenapa 3 bagian ini harus ditenangkan? Ini adalah penentu kita ketika rilis. Kalau pikiran tidak tenang, leher tegang, dada juga tegang atau pikiran, maka bidikan kita tidak akan fokus. Jadi kita ulang 12 asas dasar panahan. Yang pertama, bagian pertama yang harus diluruskan, yang harus dikuatkan adalah pegangan, kuncian, dan lengan kanan, lengan bawah, lengan atas harus dikuatkan. 3 bagian yang harus dilembutkan: telunjuk tangan kiri, telunjuk tangan kanan, dan tarikan. Lalu 3 bagian yang harus diluruskan adalah ujung poin, knock, sikut, dan 3 bagian yang harus ditenangkan: kepala, leher, dan dada atau hati kita itu harus tenang. Itulah 12 asas dasar yang wajib diketahui dan wajib dikuasai oleh para pemanah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka, share jika dirasa bermanfaat, subscribe kalau jika ingin berlangganan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.